Kembali bersama kami, Saudara. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan tidak ada pertemuan antara Megawati dan Jokowi usai Lebaran. Mengenai video viral yang dinarasikan ada pertemuan Megawati dengan Jokowi saat Lebaran, Hasto bilang itu tidak benar. Klarifikasi video pertemuan Megawati dan Jokowi disampaikan Hasto saat menyerahkan surat amicus curiae Megawati Soekarno Putri di Gedung Mahkamah Konstitusi. Hasto menyebut pertemuan hanya terjadi dengan pihak yang memperjuangkan kepentingan bangsa. Soal retaknya hubungan Megawati dan Jokowi pasca kontestasi Pilpres, menurut Hasto, hal tersebut menyangkut prinsip. Sebagai bangsa pejuang, kita kan punya suatu prinsip. Jadi pada saat mau saya klarifikasi juga bahwa video yang beredar tentang pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi pada saat Lebaran itu sama sekali tidak benar. Tidak ada pertemuan. Kami menjadi benteng demokrasi. Sehingga pertemuan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto soal perbedaan prinsip antara partai dengan Jokowi yang jadi halangan pertemuan dengan Megawati untuk terwujud, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menyebut pertemuan keduanya sulit terjadi. Meski begitu, Budi mengklaim Jokowi sebenarnya tidak menutup diri untuk dapat bertemu dengan Megawati. Budi pun meminta awak media untuk bertanya kepada pihak PDI Perjuangan yang dinilainya terlihat resisten atas pertemuan kedua tokoh tersebut. Mas Hasto kayak resisten jalan. Kita kan enggak, kita mau apresiasi aja, ya. Tapi masih berpeluang nggak sih kira-kira? Waktunya masih cukup lah, tergantung lah. Tapi menurut saya sih mana aja, oke aja. Pak Presiden kan juga asik-asik aja, kalau ada hambatan. Kalau Mas Jokowi kan orangnya ini, santai aja. Mau ketemu rakyat aja oke, apalagi elit. Perbedaan prinsip pasca Pilpres antara PDI Perjuangan dan Jokowi kian menutup pintu pertemuan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Jokowi. Lalu apa konsekuensi politik bila kedua tokoh ini tetap pisah jalan? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Kepala Departemen Politik CSIS Arya Fernandes dan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Kodari. Kami juga masih akan berupaya menghubungi dari pihak PDI Perjuangan untuk ikut berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Tifal. Terima kasih seluruhnya sudah hadir bersama kami kali ini. Mas Kodari, saya ke Anda dulu. Merespon pernyataan dari Mas Hasto yang menyebut bahwa hanya akan bertemu bagi mereka yang punya kepentingan yang sama untuk kepentingan bangsa. Ini Anda menangkapnya bahwa sudah jelas bahwa tidak ada kemungkinan untuk pertemuan Jokowi Megawati ini? Ya, saya kira cukup jelas bahwa pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega ini sulit terjadi ya. Bahkan kalau kita belajar dari pengalaman hubungan Pak SBY dengan Ibu Mega di mana sudah 20 tahun ini tidak ketemu, jangan-jangan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega ini 25 tahun ke depan pun belum ketemu juga ini. Karena perbedaan pandangan politik dan langkah-langkah politik pada tahun 2024 yang cukup dalam ya, baik mengenai siapa calon presiden, siapa calon wakil presiden, kemudian dinamika kampanye dan seterusnya. Saya kira hal-hal tersebut bisa tercermin dari sikap dan pandangan Ibu Mega, baik yang kita lihat dari pernyataan Mas Hasto sebagai garda depannya Ibu Mega, maupun menurut saya yang sangat menarik adalah tulisan di Harian Kompas pada tanggal sekian-sekian ya, yang menunjukkan secara langsung pandangan pribadi dan sikap Ibu Megawati terhadap Pilpres dan Pak Jokowi. Dan hemat saya perbedaan itu kelihatannya setidaknya di mata Ibu Mega sudah sangat-sangat mendalam dan mendasar dan sangat-sangat serius, sehingga ya Bu Mega nggak mau ketemu gitu. Dan mungkin saya tambahkan di sini, Mas Hasto sudah keluar juga pernyataan dengan bahwa Pak Jokowi ketemu dengan ranting PDIP dulu gitu. Dan saya kira itu adalah bentuk penolakan sekaligus juga degradasi terhadap Pak Jokowi, karena Presiden diminta ketemu dengan pengurus pada level camat gitu. Jadi saya kira itu cara Mas Hasto untuk mengatakan betapa sulitnya pertemuan antara Ketua Umum PDIP dengan Jokowi, sehingga ya diminta ketemu dengan level yang paling bawah, yaitu dengan ranting dulu. Oke. Itu saya kira, Bung Tifal. Mas Arya, Anda menangkap juga hal yang sama atau ada hal lain di balik pernyataan Mas Hasto ini, sebatas pada bahwa sudah tidak ada kemungkinan untuk bertemu, atau ada hal lain?
Baik, pada titik ini saya sepakat ya bahwa memang cukup sulit mempertemukan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Memang sudah muncul beberapa tim lobby untuk mencari jalan apakah kedua tokoh ini bisa bertemu. Tapi sepertinya usaha tim lobby untuk melakukan pertemuan itu sepertinya juga susah ya. Hmm. Karena baik Bu Mega maupun Pak Jokowi itu juga saat ini memiliki dua pandangan yang relatif berbeda ya, satu ekstrim tertentu gitu ya, dan di sisi yang lain gitu ya. Jadi kondisi tersebut juga menyulitkan karena bagi PDIP sendiri pilihan-pilihan politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama Pilpres 2024 juga dianggap kurang menguntungkan bagi partai. Sulitnya itu apakah hanya sampai pada putusan MK nanti atau sampai pelantikan pemerintahan yang baru atau malah akan berlaku jangka panjang? Untuk saat ini saya kira masih ada harapan sebenarnya di internal itu Kalau bisa bertemu ya, karena di internal sendiri saat ini saya kira ada kelompok-kelompok yang menginginkan rekonsiliasi ya, baik terutama pada Pak Jokowi dan juga bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Meskipun ada juga kelompok yang kekeh untuk tidak tidak bisa bertemu ya. Jadi saya kira peluangnya masih terbuka meskipun sangat sulit untuk bertemu gitu ya. hmm, jadi tidak ada tergantung pada momen kunci seperti apa kalau begitu? Seperti tadi saya sampaikan bahwa dalam perkiraan saya di internal PDI Perjuangan sendiri ada faksi-faksi yang justru juga menginginkan rekonsiliasi ya. Jadi menyelesaikan konflik yang terjadi antara PDIP dengan Pak Jokowi, dan juga ada faksi-faksi yang juga ingin mendorong PDIP untuk bergabung bersama pemerintahan ya. Nah, titik pertemuan itulah yang mungkin akan menjadi pintu masuk untuk bisa PDI bertemu dengan apa namanya dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi gitu. Oke, Mas Kodari, kira-kira adakah peluang dari pembantunya Jokowi untuk berupaya melobi Megawati untuk melakukan pertemuan begitu? Karena kan dilihat ini Mas Hasto terus yang menyampaikan bahwa tampak resisten begitu kalau mengutip pernyataannya Bung Budi Aris Setiadi begitu. Iya, iya. Ya, saya kira kalau bicara Pak Jokowi pada hari ini kelihatannya justru beliau nunggu bola ya. Karena beliau tahu bahwa kata kuncinya sebetulnya pada hari ini datang dari sisi Ibu Mega, bukan dari Pak Jokowi itu sendiri. Jadi Pak Jokowi mau kirim utusan siapapun, bagaimanapun, kalau misalnya pintunya sudah tertutup seperti sekarang ini dan saya belum melihat sinyal-sinyal pintu itu akan dibuka, maka rasa-rasanya sulit. Kalaupun ada orang yang berperan dan bisa berperan untuk komunikasi dengan Tuku Umar, saya kira tadi sudah disebut, itu bukan kabinetnya Pak Jokowi, bukan Menteri Pak Jokowi, tetapi Ibu Puan Maharani. Hmm. Nah, kalau Mbak Puan yang notabene anaknya Bu Mega tidak bisa membuka pintu itu, ya mau bilang apa? Orang lain pasti sudah tidak bisa gitu. Jadi Mas Kodari? itu. Oke. Ya, Boleh diulang lagi Mas sikap-sikap Kodari? politiknya. Kurang terdengar tadi. Ya, saya kira kalau Mbak Puan nggak bisa, maka bisa kita katakan bahwa sulit berharap kepada orang lain. Dan Oke. sebetulnya pada hari ini kan memang kata kuncinya ada di Ibu Mega. Dan sampai hari ini saya lihat dari pernyataan Mas Hasto, tulisan Ibu Mega sendiri, memang arahnya itu menutup pintu dari Pak Jokowi. Saya nggak tahu ya apakah setelah keputusan MK misalnya akan ada perubahan sikap atau tidak, tetapi saya agak pesimis. Karena perbedaan pandangan politik Pak Jokowi dengan Ibu Mega ini nampaknya dalam sekali di tahun 2024 ini, Tapi sehingga kalau bahkan menurut lebih Anda dalam. kepentingan apa yang coba dikejar oleh Pak Jokowi untuk bisa melakukan rekonsiliasi dengan Bu Mega ini? Sebetulnya saya tidak melihat ada kepentingan yang sangat signifikan ya. Makanya mungkin Pak Jokowi juga cenderung pasif karena beliau kan akan menyelesaikan masa jabatannya. Lain kalau misalnya beliau akan memerintah lagi 5 tahun yang akan datang. Jadi sebetulnya pertanyaan itu lebih relevan diajukan kepada Pak Prabowo, dan saya kira pada hari ini memang Ibu Mega sebetulnya sedang memainkan catur politiknya dan kartu politiknya dengan cara mau mengatakan mau ketemu dengan Pak Prabowo tapi tanpa Pak Jokowi gitu loh. Dan pada titik ini kemudian kita menjadi dalam tanda kutip ya menebak-nebak
langkah apa yang akan diambil oleh Pak Prabowo? Apakah akan menggandeng Pak Jokowi meninggalkan Ibu Mega atau sebaliknya menggandeng Ibu Mega meninggalkan Pak Jokowi ya? Walaupun saya bisa katakan dalam perjalanan politik beberapa waktu terakhir ya, bahkan 5 tahun terakhir ini, memang sebetulnya ya hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hubungannya real, baik persamaan pemikiran mengenai Indonesia maju, kecocokan pribadi, apalagi kemudian ya saya kira tidak mungkin lah Pak Prabowo itu tidak cocok dengan Pak Jokowi kalau tidak melihat potensi Pak Jokowi dan pada sisi Gibran begitu. Jadi saya melihat sih kemungkinannya Pak Prabowo akan jalan dengan Pak Jokowi dan karena itu kemungkinan PDI Perjuangan 5 tahun ke depan itu akan ada di luar pemerintahan begitu. Oke, kalau menurut Anda Mas Arya, titik temu antara kedua tokoh ini yang tampaknya belum juga ditemukan, apakah akan mempersulit posisi Prabowo ke depannya? Saya kira Pak Prabowo sekarang ini sebenarnya punya beberapa opsi ya. Opsi yang pertama itu tetap bersama partai-partai 02 dengan 48 kursi. Opsi itu tentu sangat berisiko dan menurut saya tidak mungkin akan dipilih oleh Pak Prabowo ya karena akan berisiko sekali di DPR. Nah, karena itu berisiko muncullah opsi kedua ya. Opsi kedua itu tentu menggandeng partai koalisi lainnya, bisa Nasdem dan PKB. Kalau itu bisa dilakukan, kalau bisa mendapatkan dua partai itu, tentu dukungan di DPR itu bisa di atas angka 71%. Tapi sebenarnya juga Pak Prabowo juga punya opsi ketiga. Opsi ketiga misalnya kalau misalnya negosiasi atau Nasdem dan PKB itu terlalu high call gitu ya, pilihannya bisa dengan PDI Perjuangan. Karena dengan PDI Perjuangan itu hanya negosiasi dengan satu partai dan bisa mendapatkan 67% kursi di DPR. Jadi Pak Prabowo saat ini punya banyak opsi ya, dengan tentu dengan risiko-risiko yang tadi. Opsi pertama hampir kecil dilakukan karena risikonya terlalu besar. Opsi 2 dan 3 saya kira masih terbuka ya. Apakah opsi kedua itu mengandeng PKB dan Nasdem atau opsi ketiga PDI Perjuangan? Karena kalau kita lihat presiden-presiden yang terpilih pasca reformasi selalu muncul dengan kekuatan politik yang besar di DPR ya. Misalnya di penghujung Pak Jokowi ini nyaris semua 9 partai di DPR hanya menyisakan PKS yang di luar DPR gitu ya. Oke, sehingga kemudian kalaupun nanti pertemuan antara Mega dan Jokowi ini tidak terwujud, apakah kemudian akan ada peluang bagi Prabowo untuk meninggalkan Jokowi demi mengamankan masa depan pemerintahannya nanti? Karena kalau kita ingat di parlemen juga PDI Perjuangan masih memegang peran yang cukup signifikan di sini, menang dalam Pileg 2024. Apakah peluang itu akan terjadi atau tidak? Kita akan lanjutkan lagi diskusinya usai jeda berikut ini. Hingga di paruh kedua diskusi ini kami masih menantikan pihak politisi PDI Perjuangan untuk ikut bergabung dalam diskusi kami kali ini. Mas Kodari, dengan hubungan yang masih belum menemukan titik temu sebetulnya, apakah ada peluang bagi Pak Prabowo untuk meninggalkan Jokowi, mengingat posisi PDI Perjuangan juga masih menjuarai di parlemen begitu, untuk mengamankan pemerintahannya ke depan? Saya mau menambahkan bahwa sampai hari ini pun sebetulnya Pak Prabowo kan belum ketemu dengan Ibu Mega. Jadi sebetulnya nasibnya Pak Prabowo ini 11-12 dengan Pak Jokowi. Oke. belum ditemui oleh Ibu Mega dan artinya rasa senasib sepenanggungan itu muncul di antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Apalagi sekarang kita bicara ada Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo. Pak Jokowi sekarang ada di pemerintahan, lalu Pak Prabowo akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi saya melihat sih pada hari ini ya kemungkinannya akan berjalan Prabowo dengan Jokowi. Di sisi yang lain saya tambahkan sedikit bahwa sebetulnya nggak mudah juga PDI masuk ke dalam kabinetnya Prabowo Gibran ya, walaupun tidak ada Pak Jokowi, tapi di situ kan ada Jokowi Junior yaitu Mas Gibran. Yang kedua nanti di dalam akan ketemu dengan Pak SBY dan SBY Junior yaitu AHY yang saya yakin pasti akan masuk sebagai menteri. Lalu kemudian bisa ketemu juga dengan Surya Paloh Nasdem yang juga notabene selama ini hubungannya nggak bagus dengan PDI. Bahkan saya tambahkan mungkin ya nanti ya ada dalam tanda kutip ya seperti Pak Prabowo itu kan sering diasosiasikan dengan Pak Harto dan seterusnya dan itu ya dianggap sebagai musuh oleh PDI Perjuangan. Jadi sebetulnya ke PDI Perjuangan masuk ke dalam juga belum tentu merasa nyaman, belum tentu merasa feel at home. Karena banyak lawan-lawannya di dalam sana. Oke, saya tahan dulu di situ karena Bang Sukur Nabamu sudah bergabung bersama kami saat ini. Bang Sukur sudah mendengar suara saya, Bang? Sudah dengar, Mas. Oke, jadi ini fix nih, udah nggak akan ada pertemuan nih
yang namanya antara Bu Megawati dengan Pak Jokowi, dan semata alasannya masalah kepentingan bangsa itu tadi yang tidak sama? Iya. Iya, masalah pertemuan kan bisa saja, tetapi urgensinya apa? Bagi saya, Pak Jokowi itu kan udah masa lalu. Ya sekarang dia tinggal menyelesaikan apa saja masalah-masalah yang dibuat khususnya terkait dengan pemilu 2024. Nah sekarang bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan itu kita tunggu MK. Nah yang paling penting sekarang ini adalah pemerintahan baru, kita tunggu MK. Jika memang disahkan apa yang terjadi di 14 Februari, ya sudah bagaimana pemerintahan baru nanti untuk membangun pemerintahan yang stabil, kan gitu. Nah bertemu juga dengan sandiwara kan tidak penting. Yang paling penting itu kan setiap warga negara memiliki pandangan untuk membangun bangsanya lebih baik, ya kan itu. Jadi saya selalu ditanya kapan bertemu dengan Pak Jokowi, saya bilang urgensinya apa? Pak Jokowi kan udah bagian daripada masa lalu. Tapi Dan sebetulnya pernyataan Pak Hasto kemarin yang bilang tidak ada pertemuan itu, apakah pernyataan Pak Hasto pribadi atau mewakili Ibu Mega yang sudah menyatakan juga hal yang sama sebetulnya? Lah, persoalannya adalah ini kan terlalu banyak masalah-masalah yang timbul sebelumnya. Nah, tentu kan tidak mudah. Jangan sampai misalnya karena kita misalnya ada sesuatu perbedaan yang sangat mendasar, kita tidak mau bertemu berarti kita tidak mencintai bangsa. Jangan juga diasosiasikan seperti itu. Kita juga marah kepada orang karena kita terlalu mencintai bangsa. Kan semua punya alasan masing-masing, tidak bisa. Jadi mari kita menghormati prinsip apa yang kita miliki. Tetapi yang paling penting statement saya tadi Mas Godari, bahwa Pak Jokowi itu sudah bahagian daripada masa lalu. Apapun nanti keputusan di MK 2024 itu adalah keputusan tertinggi, ya kita hormati. Tentu saja kami akan menghormati mau seperti apapun nanti itu. Nah, maka pemerintahan baru apapun keputusan MK itu ya bagaimana membangun pemerintahan yang stabil, kan itu sekarang ini. Tapi sampai dibilang oleh Bang Noel nih, saya yakin Hasto sebagai penghalang buat jembatan silaturahmi antar tokoh bangsa ini. Gimana tuh Bang? Aku nggak mau ngerespon itu. Apa urusannya Noel dengan Pak Hasto? Pak Hasto adalah sekjen daripada partai pemenang 3 kali berturut-turut. Jadi kalau saya merespon setiap komentar orang ya tidak pada tempatnya lah. Tapi disebut sebagai penghalang, tepat nggak tuh? Apa? Tapi disebut sebagai Pak Hasto ini sebagai penghalang pertemuan itu, tepat nggak menurut Anda? Mas, saya sudah bilang tadi, untuk apa saya merespon kata-kata yang menurut saya tidak berfaedah, tidak ada urgensinya, tidak ada fungsinya. Tetapi kalau seorang tokoh mengatakan seperti itu, misalnya Mas Kodar ini, kalau dikatakan seperti itu, tentu dia punya alasan kenapa. Tetapi kalau setiap orang yang mengatakan seperti itu, saya harus respon ya setiap waktu, nanti saya akan merespon seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada pentingnya saya respon itu. Karena tidak punya kapasitas memberikan statement seperti itu gitu loh. Tapi menurut Anda Mas Arya, adakah titik balik yang mungkin akan membuat akhirnya pertemuan ini bakal terjadi? Saya kira begini ya, memang sangat sulit untuk memperkirakan saat ini pertemuan itu akan terwujud ya. Dengan berbagai kompleksitas yang terjadi, tidak hanya di sisinya PDIP, tapi juga di sisinya Pak Jokowi maksud saya. Nah, dengan kompleksitas itu, kalau kita perkirakan sekarang, itu memang belum ketemu. Tapi ke depan saya kira, kita memang harus juga mendorong agar partai oposisi ini ke depan bisa kuat ya. Karena dengan begitulah demokrasi kita akan tumbuh dan juga kuat ya. Nah, kita memang dihadapkan pada 2 pilihan, apakah pemerintahan yang kuat dengan menggabungkan semua kekuatan di DPR, atau memastikan demokrasi yang kuat dengan menyisakan kekuatan oposisi di DPR. Nah, kalau hari ini kita menunjukkan bagaimana Pak Jokowi mengambil semua kekuatan di DPR dan hanya menyisakan PKS ya. Tapi ke depan saya kira kita harus dorong juga PDIP bisa menjadi paling tidak salah satu partai oposisi di DPR ya. Dengan begitu akan ada kontrol yang kuat juga kepada pemerintahan baru, dan ketika ada kontrol tentu akan ada variasi-variasi dan alternatif-alternatif kebijakan yang akan timbul gitu ya. Dan menurut saya itu akan baik bagi kita ke depannya. Oke, tapi kalaupun Anda katakan bahwa belum bisa diprediksi untuk posisi sekarang, tapi implikasi untuk pemerintahan Prabowo ke depan kalau kemudian hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi ini makin retak ke depannya, apakah akan sefatal yang diperkirakan atau malah tidak ada pengaruh sama sekali?
Saya kira pengaruhnya kecil ya, karena setelah amandemen Undang-Undang Dasar itu Presiden punya punya posisi yang sangat kuat ya. Proses pemakzulan pada Presiden itu akan melalui jalan berliku dan hampir sulit terjadi gitu ya. Hmm. Jadi secara konstitusi posisi Presiden sangat kuat. Dan kalaupun PDIP misalnya nanti tidak bergabung di pemerintah ya, Pak Prabowo masih punya opsi Partai Nasdem dan PKB gitu ya. Hmm. Dan si angkanya juga sudah sekitar 70%, masih cukup baik gitu ya. Hmm. Jadi saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya, apakah dan juga tidak berisiko karena ketika misalnya Pak SBY ketika itu juga pada periode pertama setelah Golkar bergabung didukung oleh sekitar 70% kursi di DPR juga survive juga gitu ya. Oke. Kalau kemudian sudah menutup dirilah kesannya begitu untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi karena dipandang tidak ada urgensinya, lalu juga belum ketemu dengan Pak Prabowo, dan itu apakah nanti kemudian PDI Perjuangan, Bang Sukur, akan konsisten menjadi oposisi yang konsisten dengan posisinya begitu? Orang itu kan dilihat tindakannya bukan kata-katanya. Belakangan ini kan terlalu banyak kita berbicara A, B, C, D, E, tetapi karakter dan tindakannya tidak seperti itu. Jadi sekali lagi saya cuma mau ingatkan, orang itu dilihat dari tindakannya, tindakan di masa lalunya. Nah, kalau kita lihat kami di PDI Perjuangan, tindakan-tindakan masa lalu kami, ya, jika kami memang di awal tidak di dalam satu perjuangan, ya. Apakah itu di mana di Pilpres atau Pilgub Pilkada, ya kami tidak akan bersama-sama. Bakal Nah, jadi efektif nggak tuh Bang di parlemen? Karena kan nggak bisa ngeblok melawan posisi 02 yang koalisinya besar sekali. ini kan persoalannya kita ini membangun bangsa, bukan masalah mau menghancurkan pemerintahan yang ada. Kalau misalnya kita mau menghancurkan pemerintahan yang ada, dah tentu ini kita akan adu kekuatan. Tetapi kita bicara di parlemen bagaimana kita melakukan check and balance. Kalau pemerintah, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak baik, nah tentu kita akan menyatakan tidak. Nah, masalah kita nanti kita katakan tidak itu, kita memenangkan pertarungan itu urusan lain. Yang penting rakyat tahu sehingga untuk 2029 kita dipercaya kembali. Posisinya itu adalah ini kita tidak mau menghancurkan pemerintahan yang ada, tetapi kita mau melakukan atau mengkoreksi check and balance terhadap seluruh kebijakan pemerintahan yang ada. Jika MK ya, saya pada posisi mengatakan kami itu akan berada di luar pemerintahan nanti. Nah, tetapi jika MK memutuskan seperti yang diputuskan oleh KPU, nah tentu tindakan-tindakan kami kan selalu searah dengan kata-kata kami, tidak berubah. Hari ini kami mengatakan kami akan menjadi tidak bahagian dari pemerintah dengan macam-macam, tetapi besok berubah. Itu kan itu yang dikatakan bro pengamat tadi. Mas Kodari juga kan paham itu. Lama juga kan kenal dengan PDI Perjuangan kan. Nah, hal-hal seperti itu kan, dan tadi kan saya sempat tadi mendengar bahwa ya PDI Perjuangan kan di posisi begini kan sangat dibutuhkan bangsa dan negara kita. Apapun nanti yang terjadi di keputusan MK. Tetapi satu hal yang saya sampaikan tadi, udah, mari kita buat Pak Jokowi ya sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana membangun pemerintahan ke depan? Karena apapun itu kan, apapun keputusan MK, seandainya misalnya seperti KPU kan bukan lagi Pak Jokowi yang jadi pengambil keputusan, kecuali ada dua, nanti coba ditanya Pak Kodari, apakah ada dua matahari atau satu matahari, kan gitu. Oke, nah saya lempar ke Bung Kodari kalau begitu. Itu implikasi politiknya akan diperhatikan juga oleh Pak Prabowo melihat hubungan yang retak antara Megawati dan Pak Jokowi ini? Ya, saya kira kalau kembali kepada diskusi kita di awal ya, pertama ada perbedaan pandangan yang dalam antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega tahun 2024 ini. Jadi kalau pertanyaannya apakah ketemu atau tidak, menurut saya satu variabel itu saja sudah membuat saya bisa mengatakan bahwa 25 tahun ke depan pun jangan-jangan nggak bisa ketemu. Apalagi ini menarik dari Bang Sukur Nababan yang mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah masa lalu. Ya segera akan berakhir masa jabatannya. Dan karena itu ya buat saya sih PDI Perjuangan akan memikirkan konstelasi politik ke depan. Dan sebetulnya pertanyaan yang akan lebih relevan adalah apakah akan terjadi pertemuan atau tidak antara Megawati dengan Prabowo kan? Kalau ketemu artinya menjadi bagian dari pemerintahan. Tapi kalau nggak ketemu berada di luar. Untuk sementara ya dengan situasi kondisi sekarang ini dan pernyataan-pernyataan Bang Sukur,
kalau itu dianggap sebagai representasi dari DPP dan Ibu Mega, maka kemudian ya kita bisa mengatakan kecenderungannya akan tidak gitu. Tetapi ya ini balik lagi kepada Pak Prabowo. Saya kira ini tugas sejarah bagi seorang Prabowo. Apakah kemudian akan istilahnya jalan terus dengan Pak Jokowi dengan resiko-resiko politik yang ada, misalnya berhadapan dengan PDI Perjuangan atau jalan dengan Ibu Mega dan meninggalkan Pak Jokowi. Saya kira itu nggak ada bahasa yang lebih eksplisit lah daripada itu. Oke, Mas Arya, Mas Kodari, Bang Suko, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima Selamat kasih sore. semua.